Kita mau bahas dan mengulas 5 statement dari para pundit sepak bola. Jadi ini ada statement dari Bung Toel, Koci, dan juga Bung Binder. Mungkin Bung Toel perlu baca Sun Tzu nih. Ini filosofi perang dari Tiongkok yang sangat terkenal. Tapi ketika lawan Jepang, kita kayak ditabok oleh realita ya, bahwa ya kita belum selevel Asia. Artinya, gue nggak yakin banget gara-gara tekanan publik terus dia rubah formasinya. Enggak. Gue nggak yakin sama sekali. Hai teman nalar, kembali lagi di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Noella Siserina, Mas Sabto Haryo, dan juga Bung Harpa. Nah, sekarang kita selalu pakai tepuk tangan. Yoi, harus dong, biar semangat mulainya. Iya dong, ini kan euforia juga kita masih semangat ya, apalagi Indonesia habis menang lawan Arab Saudi 2-0. Nah, hari ini agak berbeda dari biasanya, kita nggak mau bahas taktikal, nggak mau bahas review. Kita mau bahas dan mengulas 5 statement dari para pundit sepak bola. Jadi ini ada statement dari Bung Toel, Koci, dan juga Bung Binder. Kita akan lihat bersama-sama, ini statementnya ada apa aja. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dari sahabatnya Mas Sabto Haryo, Bung Toel. Papinya Noe. Orang awam pun paham dan sudah menduga bahwa lawan Jepang kita bakal kalah. Tapi dengan semua extra effort dan gembar-gembor di level Asia, kalah dengan skor 0-4 kebangetan. Adakah yang sportif mau bertanggung jawab atas kekalahan ini? By the way, ini statementnya habis pertandingan Indonesia melawan Jepang ya. Gimana Bung Harpa dan Mas Sabto melihat statement ini? Gembar-gembor. Gembar-gembor, yang gembar-gembor tuh siapa ya? Yang gembar-gembor, ya sebagian publik merasa kita udah di level Asia. Yeah. Kita levelnya udah bukan ASEAN, bukan Thailand, bukan Vietnam. Yeah. Dengan datangnya para pemain diaspora. Jadi anggapan itu kita berada di level yang sama. Lalu beberapa hasil emang Inwe memperlihatkan itu, kita bisa ngimbangi Arab, kita bisa ngimbangi Australia. Kita imbang juga sama Bahrain kalau kita bicara di grup. Tapi ketika lawan Jepang, kita kayak ditabok oleh realita ya. Bahwa ya kita belum selevel Asia. Yeah. Maksudnya the big boys in Asia gitu ya. Kita bicara Jepang yang langganan Piala Dunia. Ternyata levelnya memang jauh sekali dari sisi itu. Terus kalau komentarnya ini ke ujung-ujungnya ke bertanggung jawab. Kenapa harus ada yang bertanggung jawab ya gitu? Maksudnya untuk kekalahan besar ini gitu. Ya kalau bertanggung jawab ya pasti pelatih lah. Pelatih bertanggung jawab karena dia menyusun pemain, dia memilih strategi, dia yang membangun tim ini untuk persiapan melawan Jepang. Dan akhirnya kita kalah. Dan emang harus kita akui Jepang emang di atas kita segala-galanya. Dan justru dari kekalahan itu kita melihat dan kita bisa mendapat pelajaran gitu. Expose kita tuh di mana aja sih, lubang-lubang yang harus kita tutup tuh dari mana. Justru kita dapat pelajaran besar dari Jepang. Dan itu tidak kita ulangi di partai melawan Arab Saudi. Sehingga kita bisa memetik kemenangan gitu. Kalau yang ditanya lagi siapa yang tanggung jawab, kayaknya Pak Erik malah yang kemarin bilang ya. Yeah. Saya yang bertanggung jawab. This is fully my responsibility. Iya, tapi kan maksudnya mau harapan apa sih kalau kita melawan Jepang? Apakah kita bisa menang? Kan mustahil juga. Apakah kita bisa imbang? Ya sulit juga untuk menghadapi Jepang. Jepang yang kemarin aja mainnya menurut saya pribadi itu belum 100% gitu. Mainnya kayak masih santai banget tanpa kengototan gitu. Tapi mereka tahu dan sangat efektif untuk bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan gitu. Oke, jadi kan kita kaitannya dengan komentar ini ya. Jadi kita akan respon komentarnya. Pertama, tadi sama Mas Aryo sepakat. Bukan gara-gara kita teman baik ya. Tapi nggak ada yang gembar-gembor ya. Siapa yang gembar-gembor? Itu pertama. Semua orang juga tahu. Dia sendiri bilang di komen pertama, semua orang semua orang paham tahu lagi. Semua orang awam pun paham bahwa kita kemungkinan besar bakal kalah lawan Jepang. Nah, itu kan kalimatnya bertolak belakang kan? Yes. Sementara berikutnya bilang begitu kalah gembar-gembor. Jadi nggak konsisten kalimat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara calculated loss tadi ya, Cina dihajar 7-0. Bahrain 5-0 kalau nggak salah kan. Kita 4-0. Gue rasa sih nggak ada yang ya sama lagi kembali ke kalimat pertama. Jadi nggak kebangetan karena dia pun tahu kita akan kalah gitu. So it's all buat skor kan. Gitu. Walaupun kita tetap semua kalau nggak salah di edisi 2 minggu lalu kita semua mikir aduh siapa tahu seri. Which is itu berat juga. Harapannya seri kan nggak ada, kita target kalah kayaknya susah. Nah terus yang terakhir adakah yang sportif mau bertanggung jawab? Ada. Ya Pak Erick Thohir kan? Iya. Dia menyelesaikan masalahnya. Hamin 2 dia datang ke Stadion Madia
untuk memberikan statement, untuk memberikan motivasi as a leader of the leaders. Jadi dia kalau gue lihat ya komunikasinya itu bagus, message-nya juga sampai ke pelatih dan tim. Tekanannya ada juga sedikit, dan juga dia juga mengakui, tapi juga dia memberikan space untuk tim ini menunjukkan, dan itu dibuktikan dengan menghadapi Arab Saudi. So what's the point gitu? Jadi nggak ada yang salah. Kalah itu pasti, sebuah tim pasti ada kalahnya. Tapi bagaimana comeback stronger, itu yang kita lihat di nasional kita lawan Arab Saudi. Iya. Yang penting gimana kita bisa bounce back-nya. Dan tanggung jawabnya ya itu. Gue bertanggung jawab, tim ini bertanggung jawab ketika kalah, comeback-nya akan seperti apa. Dan itu dibuktiin. Dan kita sekarang on the track peringkat 3 loh. Iya. Mengakhiri 2024 dengan senyum, ya kan? Full senyum. Kalau kita mengakhiri di peringkat bawah pasti panjang tuh. Panjang. Sampai Maret tuh ya. Iya, dan kita beruntung ya. Makanya kalau bahasa gue, alam berkehendak. Karena momen berapa jam setelah itu pertandingan antara Bahrain dan Australia berakhir 2 sama. Iya. Dan kena karmanya tuh Bahrain tuh. Menit 96. Menit 96 juga. Kebobolan mereka. 2 sama, akhirnya benar-benar kita peringkat 3. Bus, set deh. Itu alam berkehendak ya? Alam berkehendak. Desember tahun 2023, siapa yang nyangka kita akan di round 3 dan di peringkat 3? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ya kita sekarang on the track, udah apalagi gitu. Semuanya menyelesaikan tugasnya dengan baik. Termasuk juga 55.000 lebih fans yang datang ke GBK luar biasa. Luar biasa. Termasuk Noella ya? Iya, Termasuk- itu. dan Bung Harpa. Oh, Bung Harpa juga. Saya kita Report kemarin dari nggak ketemu Australia. ya Bung di sana. Iya, soalnya Noella Soalnya- sombong sih. Enggak, soalnya Enggak. Bung Harpa di Dia apa? Dia. box-box Di gitu. box. Oke, kita lihat statement berikutnya. Ini dari masih dari Bung Toel juga. Terlalu mahal, buang-buang waktu dan sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala STY. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan. Ini juga setelah laga Indonesia melawan Jepang statementnya. Gimana, Bung Harman dan Mas Sabto? Parkir bus, Kalau Cuna. bicara parkir bus kan mungkin kita harus analogikan Mourinho kali ya. Ini kan pelatih yang selalu Pragmatis. diidentikan dengan parkir bus. Tapi berapa liga dia menangi dengan mencetak gol terbanyak? Ya. Itu kan sebuah anomali ya. Iya. Orang dibilang parkir bus kok juara liga dengan rekor gol terbanyak. Di Madrid dia menciptakan rekor gol. Di Chelsea dia menciptakan rekor gol. Kalau parkir bus kan logikanya nggak mungkin ya. Lo cuman parkir bus tapi lo bisa mencetak gol banyak kan. Ternyata bisa juga strategi kita mengharapkan counter dan kita mendapatkan gol. Itu mungkin salah satu strategi. Tapi tidak melulu tim ini akan parkir bus terus gitu. Tergantung lawan-lawan yang dihadapi. Iya, itu ya kan? kuncinya itu. Kalau kita lawan Jepang, kita main terbuka habis bunuh kita diri ya? 7-0, 8-0 gitu. Karena Jepang akan lebih mengekspos lagi lini pertahanan kita. Itu kita defense aja. Bisa terbaca, bisa dilihat oleh Jepang ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan gitu. Lawan awal-awal, lawan Arab Saudi, kita kan nggak tahu mereka akan main seperti apa ketika kita tampil di sana. Ya wajar ketika ada skema seperti itu. Lalu lawan Australia, kita tahu Australia punya... Saudi yang pertama ya? Iya, Saudi yang pertama. Lalu lawan Australia, di sini juga. Kita nggak tahu Australia akan tampil seperti apa. Mereka pasti akan menyerang. Ya kita juga lihat dulu dong Australia seperti apa sih ininya gaya mainnya. Lalu kita melakukan counter. Ya. Dan gue kan selalu bilang, skema itu akan berjalan kalau eksekusi di lapangan itu jalan. Dan ketika lawan Jepang, kita bisa menciptakan berapa peluang? 8 ya. Yo, di awal 15 menit awal kita tuh bisa menciptakan 3 peluang. 8 peluang. Itu lawan Jepang. Dengan skema yang sedip itu. Artinya kan sebetulnya kita bisa It works ya. tetap menciptakan peluang, hanya eksekusinya nggak sempurna. Yang selalu gue ulang-ulang adalah skema mau main seperti apa, orang mau bilang 3 back, mau 4 back, terserah. Yang penting eksekusinya nanti di lapangannya seperti apa sih. Dan akhirnya, setelah kita butuh 5 pertandingan untuk mereview, merotasi, meracik sistem yang paling pas seperti apa yang akan dimainkan oleh STY, dan akhirnya terdeliver di partai ke-6 ketika lawan Arab Saudi. Tetap bertahan dengan rapi, dan kita memulai itunya dari pertahanan. Counter attack selalu menjadi kekuatan kita, dan kita bisa mencetak gol dari situ. Apa salahnya gitu loh? Kita bisa mencetak 2 gol, kita nggak kebobolan, itu lebih utama. Dan kita akhirnya berpikir kan, kenapa selama ini Sintayong mencari pemain-pemain dengan karakter defense yang kuat? Ya karena emang dia starsnya mau dari defense. Selama kita nggak kebobolan, kita hanya butuh 1 gol kok. Kalau kita bisa mencetak 1 gol, kita menang gitu kan. Kita jadi nggak perlu memaksakan untuk selalu main ofensif, tapi nanti ketika ke counter akan terjadi seperti apa, mungkin risiko itu yang dicoba dihadapi oleh Sintayong. Nah, kalau gua mungkin ya mungkin Bung Toel perlu baca Sun Tzu nih. Ini
filosofi perang dari Tiongkok yang sangat terkenal. Ada satu quotation-nya yang paling bagus, ketika lawan lemah atau kita kuat, itu saatnya kita menyerang. Waktu lawan kuat, kita lagi lemah, kita saatnya bertahan. Sesimpel itu filosofinya. Ya. Jadi tadi mengacu apa yang dikatakan Mas Aryo, ya kalau memang lawannya Brazil, kita nyerang itu bunuh diri gitu loh. Lawan Oke lah, Spanyol gitu. nah, Jepang bukan Brazil, iya. Tapi Jepang juga bukan Laos atau Vietnam yang memang bisa kita dikte. Jadi kita defense, dan itu sebenarnya dilakukan China ke kita kan di Tiongkok. Ya. Dia tahu, dia takut juga tuh ngadepin kita. Kemudian dia akhirnya bermain pragmatis, justru lebih defense, hanya defensif. 24% ball position, akhirnya dapat 2-0. Iya. So what's the point? At the end orang akan melihat hasil kan, menang atau kalah. Nggak ada kita pernah mengingat, oh permainan indah Argentina tahun sekian, enggak. Pasti juara, selalu juara. Selama itu dilakukan dalam koridor fair play, it's okay. Taktik itu biarkanlah itu pelatih yang memilih, karena dia lebih tahu. Jadi ya kayak kemarin ketika menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno, ya kita ngerasa kita pede, kita menguasai. Waktu pertandingan pertama sekali di Jeddah, itu adalah pertandingan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Main away, dan very first game. Kita defense itu nggak ada masalah. Kemudian itulah yang memantik percaya diri, akhirnya kita dapat 2 kali hasil imbang berturut-turut. Nah, soal terakhir, saya agak sedikit setuju dengan Bung Toel. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan. Tapi nggak tahu konteks dia apa ya. Cuman emang banyaknya pemain naturalisasi yang datang terus-terusan, ini membutuhkan challenging. Bukan berarti gua nggak setuju ya. Maksud dia tuh udah pemain datang terus, tetap menonton. masih aja lo main kayak gini gitu. Oh, kalau Kayaknya itu lebih berarti ngarahnya ke oke, gua koreksi ya. Jadi kembali lagi bahwa itu semua sama kayak Mas Aryo, tergantung dari situasinya. Kita lawan seperti apa, menyerang atau bertahan. At the end, against yang dipertanggungjawabkan adalah hasil. Kayak seperti hari ini, kita berbicara soal Indonesia ada di peringkat 3. Bukan kita bicara ini main sayap, ini enggak. Itu yang akan yang menjadi ultimate adalah hasilnya. Jadi saat ini ya kita on the track, ya udah, nggak ada masalah. Dan orang mengingat kita sebagai tim yang salah strategi ketika kita lawan China, padahal strategi tepat yang diterapkan oleh China. Orang kan nggak ngelihatnya ke situ. China justru strategi mereka lebih tepat. Dia tahu kita akan tampil seperti apa, dia bikin anti dulu nih. Jangan sampai Indonesia menerapkan strategi utama mereka. Jadi mereka defense, kita dan masuk ya, strateginya dapat. Itu. Oke, berarti yang penting resultnya seperti apa, selama kita on track, it's fine. Iya pasti ya. Apapun prosesnya ya, maksudnya selama fair ya. Iya loh, pasti dong. Oke, kalau gitu kita beralih ke statement berikutnya. Nah, ini dia dari Koci. Yang gue happy adalah Marcelino cetak gol karena dia layak diberikan free roll. Is the best. Dan dia membuktikan itu bahwa dia terbaik dan kualitasnya keluar. Gimana Mas Oto, Bung Harpa, sepakatkah? Pertama dari mentality dulu. Jadi kemarin gue barusan ngomong dengan temannya dia. Barusan kemarin nih dengan temannya Marcelino. Dia ini orang mentalnya bagus. Jadi waktu di DNC itu kata dia nih ya, gue juga nggak pernah ke sana. Itu kota yang sangat kecil. Kota kecil, sepi, pedesaan. Kayaknya semua kota di Belgia kecil ya? Iya, apalagi ini benar, dia bilang ini lebih kecil lagi katanya, pedesaan. Dan itu nggak mudah bro, katanya dia gitu. Oh berarti ini memang orangnya mentalnya kuat. Makanya dia dibully, diapain, sekarang bisa bounce back kan. Ya walaupun gue nggak pernah bully dia nih, malah gue dukung dia di Qatar. Wah begitu keluar Mixon gue bilang semangat Marcelino gitu. Yang U23? Yang U23 lawan Irak ya, yang dia dibully. Nah kemudian soal free roll. Jadi dari dulu kalau kita ingat lawan Argentina, itu kan dia impresif mainnya kan. Ada di mana posisi dia? Ada di AMC, di tengah. Dia memang bukan tipikal pemain yang ditaruh di pinggir, dia jadi berkembang, enggak. Nah, masalahnya selama ini kan selalu yang kita anggap area yang selalu diganti-ganti itu di area kanan kan. Kiri udah dipatok strike, Ragnar penyerang bayangan, kanan nih selalu. Akhirnya Marcelo selalu ngalah di situ atau di kiri. Menurut gue dia kurang berkembang. Memang dari dulu dia kalau dikasih free roll itu lebih bagus. Nah, kayak kemarin kan kalau orang kita sebenarnya 2 gol awal dia sendiri itu diawali dari dia kan. Dia yang utamain. Kenapa? Karena free roll. Walaupun kadang-kadang satu dia dari tengah, satu dari kanan yang dorong ke Verdong. Jadi memang ketika dia diberikan free roll, dia akan lebih bagus. Dan kemarin Sintayong juga tepat memberikan posisi dia berteman dengan Tom Hai. Dengan meninggalkan Jenner di belakang, jadi formasi 3-5-2. Jadi kemarin benar-benar itu semuanya ketemu. Strategi Sintayong yang tepat, Marcelo juga ditempatkan di posisi yang tepat. Hanya memang itu dia yang selalu gue bilang 20-30% itu kita nggak tahu ada apa tiba-tiba Marcelino bisa dimainin. Karena mungkin Sintayong sering ngomong kan, tahu kan, mungkin dia lagi senang atau lagi apa dan akhirnya dimainin dan ya udah 2 gol luar biasa sih. Iya, posisi kalau konotasinya ke sini
Justin memang di beberapa kesempatan ngomong kalau pakai si Marcelino, mainin Marcelino. Cuman yang diharapkan itu memainkan Marcelino instead of strike. Jadi strike jangan main dah, mendingan Marcelino sebagai false nine. Itu yang sangat sering diomongi oleh Justin. Dia selalu mengatakan seperti itu. Cuman gue bilang strike harus tetap ada di lapangan. Kalau nggak ada strike jadi beda lagi. Beda lagi ceritanya. Jadi memang Marcelino harus main, tapi strike juga harus main. Iya, setuju. Perannya berbeda memang, satu mengganggu. Nah, satu lagi memang gue bilang mau skema lo 3-5-2, mau skema lo 3-4-3, itu kan on start, on paper di awal. Tapi ujung-ujungnya nanti dia akan masuk ke tengah, ujung-ujungnya dia akan terus main di sayap. Itu kan tergantung yang diminta pelatih dan ditawarkan kepada pemain. Lu nanti mainnya seperti ini aja gitu. Ya kalau kemarin misalnya si Marcelino dimainkan di laga melawan Jepang, gue bilang juga nggak akan se-efektif kemarin. Karena Jepang nggak akan ngebeli tuh gaya mainnya Arab Saudi, beda kan. Dia tahu gimana cara menahan gaya bermain Marcelino. Nggak akan dikasih kesempatan untuk melakukan itu. Dibayangin, nggak diambil sekali langsung. Tapi kalau Arab kan lebih kayak gitu tuh. Ngambil sekali, Marcelino bisa belok, bisa berkelihat seperti itu. Tapi kalau lawan Jepang, emang kurang cocok kalau Marcelino kemarin dimainkan di posisi instead of Sayuri. Ketika Yakup Sayuri main kan sebetulnya banyak peluang. Karena dia punya speed yang sulit untuk tanggulangi oleh pemain-pemain Jepang. Speednya menang si Yakup Sayuri dalam beberapa kesempatan, terbukti itu kok. Itu aja pernah dicolong bola. Sulit untuk menjaga dia. Jadi keputusannya sebetulnya betul juga ketika lawan Jepang. Cuman kan yang balik lagi ke eksekusi. Dan kemarin keputusannya tepat, strateginya tepat, eksekusinya juga sempurna. Mungkin ini yang akhirnya membuat puzzle-puzzle itu akhirnya nyambung dan kita mendapatkan kemenangan. Dan mungkin Arabnya juga memang kelihatan lagi jauh dengan dibandingkan Arab yang ngalahin Argentina. Jadi kombinasi ini emang luar biasa lah. Karena kita juga ngepresnya luar biasa sih. Jadi semuanya bermain as a team, nggak membuat Arab Saudi itu bisa kembali ke permainan gitu. Membuat mereka nggak nyaman, gimana sih lu tekan terus, membuat mereka buat kesalahan sendiri. Apa yang kita terapkan di Jeddah itu sedikit berjalan, ditambah di sini kita lebih intens selama 90 menit. Mungkin di Jeddah kan cuma 45 menit ya, yang kita seperti itu. Tapi kan 45 menit keduanya kan kita diserang habis-habisan tuh. Tapi kita bisa buang semua cross-cross yang dilewatin oleh Arab Saudi. Tapi kemarin Arab Saudi nggak dikasih kesempatan nge-cross bahkan karena Verdong tampil bagus, Sandy Walsh juga tampil bagus sehingga hampir semua tampil bagus. Semuanya tampil luar. Mungkin Ragnar aja sedikit ya agak banyak kehilangan bola ya. Walaupun dia ngasih assist satu. Yang pertama ya? Yang pertama, gol pertama. Iya, gol pertama. Ya, kombinasi 1-2 sama Marcelino. Iya, cuman overall sih semuanya luar biasa ya. Termasuk Bang Jaya juga nih, Noella dan Mas Aryo yang kita sempat singgung waktu itu pas lawan Jepang, please jangan kartu kuning. Gitu. Itu alasan mungkin juga menurut gua ya, dia mainnya nggak lepas. Nggak pernah gua ngeliat. Bang Jaya masih satu kartu kuning soalnya kan? Iya. Tinggal satu lagi milih sama siapa nih? Betul, makanya waktu itu kan kita wanti-wanti kan, ini pokoknya lawan Jepang, which is kita udah pikir ini bakal kalah, lu jangan sampai kena kartu kuning. Dan menurut gua sempat bilang juga kan nih Sintayong harus ngomong sama dia nih, at all cost lu jangan kena kartu kuning lawan Jepang supaya nggak absen pas lawan Arab Saudi karena itu paling penting. Tapi itu juga yang akhirnya membuat menurut gua dia mainnya nggak terlalu pas. Jadi gua nggak pernah tuh, gua ngikutin main dia hampir tiap minggu di Venezia sejak mulai dia debut di Vietnam di GBK sampai sekarang hampir gua selalu nonton. Itu penampilan terburuk dia terlepas dari lawannya Jepang. Tapi Jepang sih yang terburuk lah. Iya, Jepang terburuk kan. Terlepas dari lawannya Jepang ya. Nah, cuman gua kira lawan Arab juga lo bilang jelek enggak ya? Enggak, lawan Arab mah bagus banget dia. Nah, itu dia. Kenapa ini orang tiba-tiba begini ya? All of sudden, oh iya, dia nggak lepas. Dia pasti mikir menahan. Dia kan ada tuh ngambil tanggung apa segala macam. Oke. Menurut Tapi itu banyak yang nggak sesuai standar sih. Kayak pas juga tampilnya juga di bawah ekspektasi kan. Nah, kalau pas menurut gua itu dipelajarin sama Jepang. Jadi kaki kiri dia. Clearance kaki kiri dia. Makanya pas latihan di Madia, H-2 atau H-3 yang lain kaki kiri mulu. Iya, yang lain pada ngerubung ke ini kan, ke Verdong di interview segala macam. Gue lihat kan gue bekas kiper juga ya, walaupun kiper kampung. Terus, ntar lu, kok nih nggak latihan-latihannya apa? Malah latihan clearance pakai kaki kiri terus, pakai kaki. Oh, oke. Berarti dikerjain PR-nya nih. Tiga-tiganya kan, tiga-tiganya kan Sinadeo ikut. Iya, cuman yang agak berantakan Riyandi. Mental-mental ke kiri ke kanan, Paes agak bagus. Bahkan H-1 pun official training tetap kaki kirinya yang dihajar terus. Dan dikurangi tuh pola-pola build up-nya nggak terlalu perlu. Makanya kemarin agak jarang build up kan, supaya untuk menghindari itu. Jadi Jepang tuh pinter dia. Nge-press Paes dari sisi kanannya Paes. Dipaksa untuk kaki kiri. Karena kan blunder dia waktu lawan Arab Saudi di pertama. Iya, gara-gara itu kan juga digeser ke kiri. Walaupun akhirnya dia from zero to hero kan gitu. Jadi ya itu dia kemarin lawan Arab, dan Arabnya juga kayaknya nggak terlalu, kayaknya mungkin dicoba 1-2 kali tapi tahu
kaki kirinya aman dan selalu buang ke depan, ya udah akhirnya nggak ada blunder kan, aman. Jadi itu salah satu yang tadi Bung Toel katakan, tanggung jawabnya salah itu dikerjakan oleh pelatih kiper. Oke, next. Ini ada statement dari Coach Justin. Berkat tekanan kalian semua, berkat tekanan ketum mungkin Sintayong merubah strateginya. Bukan 3-4-3, terlalu defensif, tapi 3-5-2. Terserah dia lah, mau klaim seperti itu. Iya, kalau gue sih nggak setuju ya. Karena kemarin atau H-1 gue ketemu dengan salah satu wartawan Korea yang sangat dekat dengan Sintayong. Oke. Gue lihat, Deket gini, nempel gitu. Sedekat apa? Dekatnya mereka yang tahu lah. Oh, oke. Terus gue ngomong soal Sintayong itu seperti apa. Sebenarnya kita udah tahu lah secara umum ya. Tapi dibilang Sintayong ini karakternya kuat. Memang kuat itu bisa dua sisi ya. Bisa negatif, bisa positif. Artinya gue nggak yakin banget gara-gara tekanan publik terus dia rubah formasinya. Enggak. Gue nggak yakin sama sekali. Tapi kemudian dia memberikan respon dengan tekanan publik. Iya, di H-1 di konferensi pers dia menyebutkan lebih dari 3 kali soal fans dan media. Artinya dia memberikan put attention on it, tapi dia nggak terlalu gusar terus akhirnya gimana. Mungkin satu-satunya yang dia dengar mungkin ya, dan itu dipertimbangkan juga adalah soal Renders. Dan akhirnya dimasukkan DSP. Dan gua rasa bukan karena tekanan publik juga. Karena ini tekanan dari Pak Erick Thohir juga kan, yang mengatakan kasarnya, ya lu tanggung jawab nih anak nih, lu udah naturalisasi, lu handle lah, entar lu apain gitu. Dan akhirnya menurut gua itu keputusan yang paling pas dia masukin di DSP, walaupun memang nggak dimainin juga. Dan, tapi bocahnya ketawa-tawa aja, seneng aja tuh kan. Iya, mungkin dapat dukungan juga kan namanya kan diteriakin sama diteriakin Lagrande terus. sama Ultras kan. Jadi gua rasa enggak lah, enggak gara-gara tekanan dia rubah gitu. Gua rasa enggak. Kalau sampai itu dilakukan berarti dia bukan pelatih yang punya karakter. Betul. Dan nggak sepantasnya pelatih itu mengganti karakter karena dukungan dari penonton. Iya. Pernah, gue balik lagi ke Mourinho nih. Iya. Dia pernah sengaja dia Madrid mainin ya? Iya, Madrid. Dia mainkan skema yang nih ya, fans Madrid pengen skema kayak gini, gua kasih. Kalah 5-0 Madrid. Iya. Oh ya? Ini kalau gua ngikutin kalian kayak gini nih, dia beraniin sampai kayak gitu. Iya. Pernah itu. Pernah kalah 5-0 sama Barcelona, lo bayangin. Karena dua-duanya lagi peringkat 1-2 dan ini akan menjadi penentuan. Tapi masih di awal sih, pertemuannya masih di awal. Cuman orang bilang kita harus main ofensif, kita harus begini ketika lawan Barcelona. Dikasih. Oke. Gua nggak akan main seperti itu sebetulnya. Gue maunya tampilnya seperti ini. Tapi publik mau ini, oke gue kasih. Dar 5-0. Ngikutin publik akan seperti itu gitu. Publik boleh punya persepsi, bebas, punya ini. Cuman balik lagi, yang tahu di atas lapangan tuh nanti yang paling cocok main siapa sih? Yang paling siap main secara fisik, secara mental siapa sih? Ya pasti pelatih lah. Dia yang pasti ketemu the night before, pasti dia tahu lagi lo siapa pemain apa enggak. Nih bayangan gue seperti ini, dia siapa apa enggak akan dirembukkan lagi sama timnya. Kalau emang menjadi tim yang pada saat itu terbaik, ya memang itu yang terbaik menurut pelatih. Bicara tanggung jawab, ya nanti akan menjadi tanggung jawab ketika kegagalan itu kita hasilnya. Tapi kan kalau sebelumnya lu harus begini, orang masih di tengah jalan kan, ini kan masih di tengah jalan, dibiarkan pelatih melakukan apa yang dia tahu sebagai pelatih dengan segala ilmu yang sudah dia punya untuk implementasi. Perkara yang gue bilang, dari 5 pertandingan, dia butuh 5 pertandingan untuk bisa mematangkan skema. Dengan sekarang macam rotasi di awal, akhirnya bisa dapat ketika di round 2-nya nih, kita baru bisa dapat ketika pertandingan ke-6 ya. Pertandingan ke-6, ya itu yang harga yang memang harus kita bayar gitu setelah 5 pertandingan. Dan kalau dia didesak ya enggak lah. Cuman dia pasti tahu ketika tim ini harus menang, pasti ada dong perubahan yang akan gue coba seperti apa. Skemanya ya tetap aja dia main dengan 3 back kok. Dia tetap bermain 3 back, dia nggak main dengan 4 back yang katanya pemain-pemain Belanda lebih cocok dengan 4 back, enggak juga. Ini ada poinnya juga nih. Ya kan mereka tetap bermain dengan 3 back karena kuat. Emang lebih nyaman para pemain timnas ini bermain dengan seperti itu. Balik dalam 4 tahun bermain bersama Sintayong, selalu bermain dengan komposisi seperti itu. Lalu ke depannya yang selalu gue bilang adalah eksekusinya seperti apa. Ya kemarin eksekusinya luar biasa, semuanya bermain dengan plan yang dimauin oleh STY dan tereksekut dengan sempurna. Nah sama ini nih soal berubah jadi defensif, itu tadi, itu kan flow kan, tergantung lawan, tergantung situasi. Jadi bukan tergantung 3-5-2 lawan Jepang, ya selesai juga. Iya sama, jadi lawannya gimana? Jadi defensif itu bukan gara-gara fans mau dia bermain lebih nyerang bukan gara-gara fans minta, tapi karena dia tahu lawan Arab, dia kalkulasi kita bisa mendominasi. Dia menyerang. Lawan Jepang berat, dia bertahan gitu. Jadi kalau dengerin fans
Ya ada 280 juta orang Indonesia, pendapatnya mungkin 280 juta diikutin susah juga ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baiklah. Dan balik lagi ya karakter Sintayong ya kuat dia. Iya. Dia tahu kapan harus ngubah, kapan harus milih si ini, kapan harus cadangin si ini. Dia tuh udah tahu betul lah. Iya. Perkara ada 1 kali 2 salah, ya siapa pelatih yang nggak pernah bikin salah kan gitu kan? Kan namanya juga risiko. Pelatih mainin dia, kalau works ya works. Tapi kalau enggak ya itu udah menjadi pilihan pelatih. Oke, kita beralih ke klasemen. Kita beralih ke statement berikutnya. Bagi saya, ini dari Bung Binder ya. Bung Binder Singh. Bagi saya seorang pengamat yang sudah puluhan tahun sudah menonton lebih dari 3.000 pertandingan. Bukan saja di level profesional, tapi di level amatir. Formasi itu tidak selalu baku. Nah, ini gimana nih? Wah, luar biasa. Kalau saya masih banyak yang nggak kenal ya di sini. Katanya siapa ini pengamat gitu. Gimana Mas Aryo? Ya, Formasi itu tidak selalu baku. betul, dan gue setuju. Oh, ini kan selalu di atas lapangan. Kemarin gue siaran dengan Bes, Coach Bes ya, dia bilang 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2 segala macam itu on paper saat lo penyerahkan daftar pemain gitu kan. Ini loh kayak gini. Tapi di lapangannya dia akan main seperti apa, dia nanti akan ngebukanya seperti apa. Itu totally different case ya. Skema lo betul. Awalnya adalah seperti itu dan tidak akan baku, betul. Lo ditaruh di sini tapi lo nanti akan mainnya lebih nyayap. Lo taruh di sayap tapi lo akan lebih masuk sebagai pemain yang lebih invert. Itu kan balik lagi eksekusinya yang di atas lapangan. Jadi gue selalu nggak mementingkan skemanya kita harus seperti ini, formasi kita harus seperti ini. Tapi kalau eksekusinya nggak sempurna ya sama juga gitu loh. Jadi biarkan pelatih menyusun skemanya sesuai. Dia tahu kekuatan tim gue seperti apa, lalu maksimalkan dan pastikan itu bisa tereksekusi. Itu aja sih, sesimpel itu sih. Nah, kalau gua, Noella kapan terakhir liburan? Wah, udah lama. Oke, kalau liburan biasanya ada itinerary kan? Ada. Suka berubah kan tengah jalan nanti. Sering. Tiba-tiba, oh ada tas apa Louis Vuitton bagus nih mampir ya kan? Belok Padahal nggak ada di dulu, list. belok dulu. Nah, seperti itulah formasi. Tetap kita ada guidance-nya, tapi di lapangan kadang-kadang suka berubah tergantung situasi macam-macam. Misalnya kita udah unggul 4-0, mungkin bisa berubah gaya bermainnya. Mungkin kalau lawannya seperti apa bisa berubah. Kalau tiba-tiba lawannya merubah gaya, kita juga merubah gaya. Tapi itu tetap ada guidance yang memang harus sejak awal harus ada. Jadi tergantung situasi. Yang kedua, formasi tidak selalu baku betul, tapi juga nggak bisa segampang itu juga untuk merubah. Makanya kemarin kan sempat 3 back, 4 back. Itu nggak bisa kita mengganti senjata dengan yang baru walaupun kita anggap itu lebih bagus di tengah-tengah pertempuran. Itu paling pantang tuh. Karena pasti penyesuaian lagi. Dan penyesuaiannya bukan hanya di area situ. Misalnya dari 3 back ke 4 back, kan yang harus menyesuaikan kan kiper sama pemain tengah juga. Nah, ini kan nggak gampang. Bisa berubah, boleh berubah pakemnya, tapi kalau ada waktu untuk adaptasi. Nah, sekarang nih ada 4 bulan. Ya 128 hari menuju lawan Australia. Kalau dia mau merubah apapun rencananya, saat yang tepat sekarang. Itu pun kalau ada TC dan lain-lain. Kalau enggak itu berat di tengah-tengah. Jadi ya gue tetap berpikir formasi yang ditampilkan Sintayong itu the best. Nggak banyak perubahan. Dia kan hanya merubah sebenarnya di tengah kan. Dari 4 ke 5. Jadi lebih nguatin tengah. Karena memang beberapa kali kita kalah di lini tengah, terutama di sentralnya sehingga dikuatin di situ. Tapi dengan menempatkan 2 gelandang yang lebih menyerang, Marcelo dan Tom Hai, dan meninggalkan Ivar Jenner. Jadi ya itu tadi, gue setuju dengan Bung Binder, formasi itu tidak selalu baku, tapi juga tidak segampang itu untuk merubah di setiap pertandingan. Oke, berarti cukup setuju dengan note-note tersendiri ya dari Bung Karta dan juga Mas Sabto soal formasi itu tidak selalu baku. Oke, kalau menurut Semanawar semua gimana? Apakah kalian setuju dengan statement-statement para pundit yang sudah ditampilkan? Atau kalian bahkan punya statement sendiri? Boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Noella Sestrina, Mas Sabto Haryo, dan juga Bung Harpa. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!